Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mempercepat koneksi WiFi agar tidak lemot pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan buka settings. Nah, kemudian jika sudah kebuka, teman-teman silakan pergi ke network and internet. Kemudian teman-teman di bagian sini ya, teman-teman di bawah ini kan ada network reset ya. Nah, teman-teman klik. Nah, jadi di sini yang perlu kita lakukan ya adalah untuk mereset network kita ya. Nah, untuk network reset ini sebenarnya kalian itu tidak perlu panik lagi ya masalah WiFi atau jaringan yang ada pada PC atau laptop kalian. Karena dengan melakukan network reset nanti untuk WiFi-nya itu bakal ke reset ya, mulai dari settingannya balik ke semula, kemudian untuk yang lain-lainnya ya kan. Nah, jadi itu sangat aman dan 100% gua jamin pasti nggak ada yang masalah ya, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah siap, ya teman-teman di sini langsung klik reset now ya, karena di sini gua juga bakal ngereset WiFi gua sendiri, oke? Nah, di sini teman-teman tinggal klik yes. Nah, tinggal ditunggu ya. Nah, jadi di sini udah ada keterangannya ya, ada keterangan bahwa di sini you are about to be sync out ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah untuk merestart PC atau laptop kita ya, karena kita itu perlu restart agar networknya itu semuanya mulai dari settingannya itu balik ke semula. Nah, jadi di sini gua bakal restart terlebih dahulu ya, oke? Nah, jadi di sini gua sudah restart. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai untuk merestart PC atau laptop kalian, kalian silakan hubungkan kembali jaringan WiFi kalian. Ya, kalian konekin terlebih dahulu karena kalau teman-teman lihat di sini posisinya itu sedang tidak terkoneksi jaringan WiFi. Jadi silakan kalian hubungkan terlebih dahulu untuk WiFi-nya ya, oke? Oke, jadi di sini udah selesai ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah terhubung, nah langkah selanjutnya teman-teman silakan download folder bernamakan mempercepat koneksi WiFi. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download, bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi kita bakal mulai saja dari yang pertama yaitu Network Tweaks. Nah, jadi di sini ada instruksinya yaitu baca aku dulu ya. Nah, jadi di sini setelah kita menjalankan ya Network Tweaks ya. Jadi di sini ada script Network Tweaks. Nah, itu silahkan restart PC atau laptop terlebih dahulu. Ya, jadi semisal kalau kalian sudah menjalankan script network tweaks, nah kalian itu wajib untuk restart terlebih dahulu nih PC atau laptop kalian. Ya, nah jadi cara menjalankannya kalian tinggal klik kanan Run as Administrator. Kemudian di sini kalian tinggal tunggu saja sampai proses scriptnya ini selesai ya. Nah, jadi di sini sudah selesai. Kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa kalian langsung restart PC atau laptopnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini gua bakal restart terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi di sini gua sudah selesai untuk merestart. Jadi kalau misalkan sudah selesai, di sini ada folder mengubah settingan network ke semula. Jadi semisal kalau untuk hasilnya ya dari network tweaks itu kayak koneksinya itu semakin lemot atau mungkin tambah parah ya, atau mungkin sama saja. Nah, kalian bisa mengubah settingan network tweaks-nya ini bisa ke semula ya. Jadi di sini sudah gua sediakan. Jadi ini berupa settingan defaultnya. Jadi cara menjalankannya juga sama ya. Tinggal klik kanan Run as Administrator ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu blokir Windows Telemetry. Nah, kemudian di bagian scriptnya ini, teman-teman silahkan klik kanan Run as Administrator. Kemudian di sini kita tunggu dulu ya. Nah, jadi di sini ya, jika ingin melanjutkan ketik iya, jika tidak ketik tidak. Jika Anda ingin mengembalikan ketik default, masukkan jawabanmu di sini. Nah, kalau gua bakal jawab iya jika sudah enter. Nah, jadi di sini sudah muncul keterangan yaitu telemetri telah diblokir, ya. Nah, kemudian di bawah itu terdapat suatu file bernama host,
Ya, jadi ini host. Jadi yang perlu teman-teman lakukan terhadap file yang satu ini, teman-teman tinggal klik kanan, copy, kemudian teman-teman pergi ke drive C ya, pergi ke drive C, kemudian ke Windows, kemudian ke sistem 32, ya ini sistem 32, kemudian drivers, ya ini drivers, kemudian ke etc. Nah, kemudian teman-teman pastekan file hostnya di sini. Ya, dengan cara klik kanan, paste, kemudian kalau ada seperti ini, kalian tinggal klik replace. Nah, jadi ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, ini bisa di-close saja. Kemudian di sini juga ada folder file asli ya. Jadi kalau misalkan untuk Windows telemetrinya ingin dibuka ya, jadi nggak keblokir lagi. Nah, kalian cukup untuk menggantikan file hostnya dengan yang file asli ini ya. Jadi ini hostnya ini sudah saya update ya. Jadi kalian tinggal klik kanan copy, kemudian kalian tinggal taruh di tempat yang seperti sebelumnya tadi ya. Kalau nggak salah yang di Windows System 32 drivers etc ya. Karena kalau kalian lihat ya untuk size-nya ini cuma 1 KB ya. Sedangkan kalau yang ini ya yang sebelumnya itu adalah 457 KB. Dan sebenarnya untuk file asli host itu size-nya cuma 1 ya, sedangkan yang versi blokirannya itu 457 ya, oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu ipconfig. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan buka ya untuk script ipconfig-nya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah klik kanan pada script ipconfig-nya, kemudian copy. Kemudian teman-teman buka untuk folder startup. Kemudian teman-teman pastekan di sini dengan cara klik kanan paste. Ya, nah jadi ini sudah masuk ya ke startup. Jadi setiap kalian booting nih ke Windows atau setiap kalian menyalakan PC atau laptop, nanti untuk script ipconfig-nya bakal langsung kebuka ya, kemudian ya nutup lagi ya. Jadi ini fungsinya bakal sangat amat membantu untuk jaringan network kalian ya, oke. Nah, kemudian kita bakal lanjut lagi ya. Jadi terakhir kita sampai sini. Kalau sudah tinggal balik lagi. Kemudian di sini ada mematikan Windows Update ya. Nah, jadi untuk Windows Update memang sangat banget ya. Ya sangat memakan jaringan WiFi kita. Ya, karena Windows Update itu secara diam-diam ya, bahkan kita itu nggak tahu ya kalau WiFi kita itu sedang dipakai. Makanya ketika kita lagi download game atau mungkin main game online itu pingnya selalu tinggi. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya adalah pada Windows Update, yaitu sedang mendownload updatean terbarunya. Nah, jadi bagi kalian yang sudah kesel nih, wah Windows Update mengganggu sekali ya. Kalian tinggal langsung saja klik kanan pada mematikan Windows Update, kemudian Run as Administrator. Ya, tetapi kalau misalkan kalian pengen tetap mengupdate Windows, kalian jangan matikan Windows Update. Jadi kalian skip untuk langkah yang keempat ini. Ya, tapi kalau kalian tidak ingin mengupdate Windows sama sekali, kalian silahkan matikan Windows Update dan jalankan script yang sudah saya sediakan ini ya, oke. Nah, jadi untuk foldernya memang sedikit, tapi di luar folder ini kita bisa setting lebih banyak. Nah, kita bakal lanjut lagi karena masih banyak. Teman-teman silakan buka settings. Ya, buka settings. Kemudian teman-teman silakan ke network and internet. Kemudian di bawah sini ya, yaitu change adapter options ya, teman-teman klik. Kemudian teman-teman silakan pilih WiFi kalian. Ya, jika sudah ketemu WiFi kalian, tinggal klik kanan properties. Kemudian di sini teman-teman silakan di bagian Internet Protocol version 4 atau IP4, klik properties. Kemudian di sini teman-teman silakan ubah ke opsi yang paling bawah ya, atau opsi yang di bawah ya. Kemudian di kotak yang pertama teman-teman isi 1 kali 4 ya, 1111.
Kemudian kotak yang kedua isi 1001 ya, 1001. Jika sudah selesai, teman-teman klik OK, kemudian close. Kemudian teman-teman klik kanan lagi pada WiFi kalian, Properties. Kemudian di sini teman-teman silakan ke Configure. Kemudian pastikan di Power Management semua yang ada di sini itu centangnya hilang. Ya, pastikan yang ada di Power Management ini semuanya sudah mati dan centangnya sudah dihilangkan. Jika sudah selesai bisa diklik OK, kemudian ini bisa di close. Kemudian untuk settingsnya kembali lagi ke home. Kemudian kita bakal masuk ke yang namanya privacy. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, jadi untuk background apps teman-teman silakan matikan. Karena selain aplikasi-aplikasi yang bakal berjalan di background alias latar belakang, ya, ini ya selain memakan resource entah CPU, RAM, GPU, disk, nah mereka ini juga akan memakan jaringan WiFi kalian. Entah dipakai untuk mendownload updatean mereka atau mungkin sedang apalah gitu. Yang penting pastikan background apps-nya ini mati. Ya oke. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke home. Kemudian pergi ke update and security. Kemudian pergi ke delivery optimization. Kemudian di sini ya, pastikan untuk allow downloads from other PCs. Di sini pastikan sudah off atau mati. Kemudian teman-teman pergi ke advanced options. Nah, kemudian di sini teman-teman catat atau copy settingan punya gua. Ya. Jadi yang pertama di download settings, teman-teman pilih yang nomor 2 ya. Kemudian keduanya dicentang dan arahkan keduanya ini ke 5%. Kemudian di upload settings, centang keduanya. Kemudian arahkan keduanya ke 5% dan 5 GB. Ya. Nah, jika sudah selesai, sudah mengikuti settingan ini, teman-teman bisa close saja untuk settingsnya. Kemudian teman-teman silakan cari di menu pencarian Windows, ya, ketik run. Kemudian teman-teman tulis di run, yaitu gpedit.msc. Jika sudah selesai, oke. Nah, kemudian di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah pergi ke Administrative Templates, kemudian ke Network, kemudian cari yang namanya KeyOS Packet Scheduler, ya yang ini. Kemudian teman-teman tinggal double klik saja. Nah, kemudian kalau sudah masuk, teman-teman silakan di sini ya di bagian limit reservable bandwidth. Ini teman-teman silakan klik kanan, edit. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah ubah ke enabled, ya enable atau nyala. Terus untuk limitnya teman-teman ubah ke 0, ya ubah ke 0. Jika sudah selesai bisa diklik apply, lalu oke. Kemudian untuk local group policy editornya bisa kalian close. Kemudian langkah terakhir teman-teman jangan lupa untuk langsung restart PC atau laptopnya agar semua pengaturan yang teman-teman lakukan mulai dari folder punya gua ya kan, dari script-scriptnya, kemudian settingan Windows-nya itu akan mengalami suatu perubahan pada jaringan WiFi kalian. Entah semakin lancar atau mungkin sama saja, atau mungkin ini ya tambah lemot ya, atau mungkin tambah parah. Nah, misalkan kalau tambah parah nih, kalian langsung saja lakukan network reset, karena network reset itu sama saja mengulang dari awal, ya mengubah semua settingan networknya itu ke settingan semula atau settingan bawaan Windows yang ketika kita install Windows kita sendiri gitu loh ya. Nah, jadi itu saja untuk beberapa cara untuk mempercepat koneksi WiFi pada PC atau sambil sih dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.